الرحمن الرحيم. Di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat menerangkan tentang proses penciptaan Adam. Kalau sepintas dilihat seolah-olah bertentangan. Perhatikan. Yang pertama, di dalam surah Al-Fatir ayat 11, Allah Subhanahu wa taala katakan wallahu khalaqakum min turab. Al-Fatir ayat 11. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan lagi di dalam surah As-Saffat ayat 11 juga. Inna khalaqnakum min tinil lazib. Tadi apa dia? Turab. Sudah turab apa? Tinil lazib. As-Saffat ayat 11. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan lagi di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sulalah min tin. Berapa sudah tu? Asalnya turab. Sudah turab apa? Tinil lazib. Sudah tu apa lagi? Sulalatin min tin. Baru 3. Di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa taala terangkan. Ini di dalam surah Al-Hijr ayat 26. Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Salsal hama'in masnun. Sudah berapa tu? 4. Ayat kelima Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Quran khalaqal insana min salsalikal fakhar. Kami ciptakan manusia itu dari tanah kering seperti tembikar. Perhatikan ikhwan, berapa sudah tu? 5. Ya. 5. Apa dia pertama? Turab. Sudah turab jadi tin. Sudah tin, sulalah. Al-Mu'min ayat 12 tadi. Sulalah. Kemudian hamma'in masnun. Kemudian sulaslah kal fakhar, min sulalatin kal fakhar. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad hafizahullah. Imam Ahmad ketika menjawab pertanyaan orang zindik. Zindik ni orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia cari ayat-ayat Quran seolah-olah ayat itu bertentangan. Kan tadi itu 5 tuh. Mana yang benar? Min tinka, min turabka, min sulala, min hamma'in masnun. Mana yang asal manusia sebenarnya? Al-Imam Ahmad di dalam kitab Ar-Raddu 'ala Jahmiyah wa Zanadiqah, ketika beliau menjawab subhat ini, beliau katakan 5 ini adalah proses penciptaan Adam. Pertama, Adam dicipta, diambil turab, tumpukan tanah. Jadi tanah dari berbagai jenis itu, tanah merah, tanah putih, hitam, macam-macam jenis tanah digabung jadi satu. Satu-satu tanah ini itu dinamakan turab. Arab tuh, bukan Arab Melayu ya. Kalau Arab Melayu lari-lari kita. Ini Arab asli nih. Ya. Dah tu Arab maklum aja kalau tahu. Nah, Arab betul. Turab. Setelah turab digabung, ini dia, jazakallah khair. Baik, turab. Nah, turab tadi digabung jadi tin. Turab digabung, kemudian tin. Tanah yang digabung jadi dikasih basah-basah, ya. Nah, antum ambil tanah liat. Kan tanah liat itu kalau kita gabung-gabung kasih air, dia bergabung tuh jadi tin. Kita remas gitu. Kadang-kadang keluarkan dari jari-jari kita tuh. Yang keluar dari jari-jari kita itu dinamakan sulalah. Bahasa Arabnya tuh. Jadi turab diambil digabung sehingga manusia itu aneka warna. Ada orang kulit hitam, ada kulit putih, ya, ada belang-belang, kena panau. Nah, belang-belang apa pula kan? Hitam, putih, ada merah, ada macam-macam orang.
karena asal turabnya beda-beda. Nah, turab digabung jadi tin itu dikasih air, sudah lengket satu sama lain, jadilah dia sulalah. Nah, sulalah ini nanti Allah bentuk lamma sawallahu Adam ala surati. Tatkala Allah membentuk Adam dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia kering. Ini tanah, lihat tuh, dijemur jadi kering. Itulah kal fakhar, seperti tembikar. Kalau kita buat apa? Tembikar-tembikar kita itu kan kering tuh, itulah dia. Jadi 5 ayat ini menerangkan tentang apa? Kejadian, proses kejadian Adam alaihissalam. Ya. Kemudian baru diciptakan anak turunan Adam. Ya. Dari mana? Dari setetes air. Ya. Kita tak bicara tentang proses penciptaan ini lebih jauh. Yang jelas setelah itu Allah ciptakan lagi Hawa. Bukan Siti Hawa, dia bukan orang Indonesia. Siapakah istri Adam? Siti Hawa. Siti orang mana? Hah? Atau tidak bilang Siti-Siti saja pula. Orang Indonesia, dia bukan orang Indonesia. Ya? Hawa, dan itu diterangkan dalam riwayat hadis. Di dalam Quran tidak ada namanya Siti Hawa, itu tak ada. Nama Hawa pun tak ada. Yang jelas wanita diciptakan dari sejenis. Lalu hadis menerangkan diciptakan dari tulang rusuk. Ingat, wanita yang mana? Hawa, pasangan Adam, dari tulang rusuk. Jangan antum hitung pula tulang rusuk antum. Ada 12 tulang rusuk, kurang tak satu? Lengkap jugalah, berarti tak hilang. Ingat, Adam proses cipta. Sudah tu Hawa dicipta dari jenis Adam, dan riwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tulang rusuk yang bengkok. Jadilah sifat wanita sekarang seperti sifat rusuk yang bengkok, dan dia diletak, rusuk itu dilekat hati. Tengok, rusuk dari tulang rusuk, permisalan, kemudian rusuk paling bawah letaknya dekat hati. Artinya apa? Nak meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu dengan perasaan, bukan dengan tangan. Dengan perasaan, paham, jangan pakai tangan. Itu salah, sebab terlalu keras, patah. Dibiarkan, dia tetap bengkok dengan perasaan, Pak. Karena wanita tidak diciptakan dari bagian kepala untuk mengijak-mijak laki-laki, dan perempuan juga tidak diciptakan dari telapak kaki untuk dipijak laki-laki, tapi dia diciptakan dari tulang rusuk untuk menjadi pendamping dan pelengkap laki-laki. Hadapi dia dengan hati, karena itu dia letakkan hati yang paling dekat. Hadapi dengan perasaan. Kalau antum sudah tak punya perasaan lagi, memang keterlaluan. Ya.